Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunisa dengan NIM 08011182530023. Di sini saya akan mengerjakan untuk tugas algoritma pemrograman untuk nomor 5, di mana diminta untuk menginputkan N untuk jumlah dari deret bilangan, lalu mencari hasil penjumlahan dari bilangan genap dan juga hasil dari bilangan ganjil dari deret tersebut. Oke, yang pertama di sini sudah disiapkan untuk codingannya. Kita memasukkan headernya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan header IOStream. Lalu kita menggunakan using namespace std. Ini fungsinya agar kita tidak perlu menuliskan std.2.2 berulang kali. Nah, karena di sini yang diminta itu adalah eh, menggunakan function. Jadi di sini kita memerlukan dua function, yang mana yang satu untuk menghitung jumlah dari si genap, yang satu untuk menghitung dari si ganjilnya. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke function untuk jumlah genap. Nah, di sini kita berikan tipe variabelnya, tipe functionnya itu integer dengan namanya adalah jumgen. Lalu kita deklarasikan juga untuk parameternya. Di sini parameternya itu adalah integer n. Nah, lalu di sini kita bisa masuk ke kondisi. Nah, di sini kita masuk kondisi karena kita diminta untuk membuat dalam bentuk rekursi. Jadi, kita misalkan terlebih dahulu untuk yang kondisi pertama, di mana ketika n-nya itu dia kurang dari sama dengan 0, dia akan langsung return 0. Nah, kalau misalnya dia mengecek kondisi ini dan tidak memenuhi, maka dia akan lanjut ke kondisi yang selanjutnya. Dia mengecek apakah si N ini modulus 2 atau hasil bagi dari si N dengan 2 itu adalah 0. Kalau misalnya iya, maka dia akan return N ditambah dengan jumgen N min 1. Nah, ini dia akan memanggil fungsinya lagi. Dia akan memanggil si function tadi dengan parameternya atau si n-nya itu dikurang 1. Lalu dijumlahkan dengan nilai dari si n-nya pada saat itu. Nah, kalau misalnya dia tidak memenuhi kondisi ini, maka dia akan return jumgen n min 1. Nah, selanjutnya untuk fungsi yang menghitung jumlah dari bilangan ganjilnya atau menghitung hasil penjumlahan bilangan ganjil itu kurang lebih sama seperti yang tadi, hanya saja yang membedakan itu di bagian pengecekan kondisi kedua. Nah, di sini kita taruh kondisinya karena dia bilangan ganjil, maka dia tidak habis dibagi dengan 2. Atau n modulus 2 tidak sama dengan 0. Maka dia akan melakukan return n plus jumgan n min 1. Oke, mungkin kita bisa masuk ke fungsi utamanya atau in main. Nah, di in main ini kita mendeklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Karena tadi yang kita inputkan adalah n, maka di sini kita pesan variabel n dengan tipe datanya itu adalah integer. Lalu kita ingin menampilkan teks terlebih dahulu nih untuk arahan ke pengguna. Misalnya kita ingin menampilkan teks input n. Nah, itu kita menggunakan fungsi cout. Terus jangan lupa diapit dengan tanda petik 2. Selanjutnya kita minta inputan. Itu kita meminta inputan dengan menggunakan fungsi cin. Nanti hasil inputannya akan disimpan ke dalam variabel n. Oke, selanjutnya kita di sini mau menampilkan terlebih dahulu deretnya. Nah, jadi untuk kita menampilkan deret itu kita menggunakan perulangan. Nah, di sini kita bisa melakukan perulangan. Kita misalkan kita inisialisasi terlebih dahulu untuk nilai i-nya itu sama dengan 1. Lalu kita eh, buat kondisinya. Kondisinya itu ketika si i-nya ini kecil dari sama dengan n. Kenapa kecil dari sama dengan n? Karena dia akan terus mengulang sampai dengan kondisinya tadi itu dia adalah si n tadi yang kita inputkan. Itu untuk yang terakhir. Lalu untuk perubahannya itu adalah i++. Lalu kita akan cout i. Maka nanti nilai i-nya ini akan dikeluarkan untuk setiap kali perulangan sampai dengan kondisi tidak memenuhi. Oke, selanjutnya kita ingin menampilkan teks terlebih dahulu, yaitu ada teks jumlah genap. Nah, lalu kita bisa panggil fungsinya tadi, fungsi jumlah genap. Tadi kan itu namanya jumgen. Terus kita masukkan untuk parameternya nih. Parameternya di sini adalah n. Nah, n ini dari yang kita inputkan tadi.
Selanjutnya, kita juga mau menampilkan jumlah ganjilnya. Nah, kita tampilkan terlebih dahulu teks jumlah ganjil, lalu diikuti dengan jumgan N. Nah, nanti nilai-nilai dari yang disimpan di dalam fungsi ini masing-masing itu akan ditampilkan. Mungkin bisa dicoba untuk running. Oke, di sini kita mau input N-nya adalah 5. Oke, berarti deretnya itu yang akan muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terakhirnya adalah di angka 5, sama dengan N-nya tadi. Lalu, untuk jumlah genap, itu tadi menggunakan fungsi yang tadi, setelah dilakukan running, dia hasilnya adalah 6. Nah, 6 ini didapat dari hasil penjumlahan bilangan genap yang berada di deret tersebut. Untuk yang bilangan yang hasilnya genap, itu adalah 2 dan juga 4. Maka 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6. Lalu untuk jumlah ganjil itu dia menjumlahkan bilangan yang nilainya itu ganjil, yaitu ada 1, 3, dan juga 5. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 5 hasilnya adalah 9. Oke, mungkin kita bisa masuk ke dalam logika dan juga deskripsi programnya. Oke, jadi program ini dimulai dengan memesan tempat di memori komputer melalui deklarasi variabel integer. Nama variabelnya itu adalah n untuk menyimpan batas deret bilangan, serta mendefinisikan dua fungsi rekursif, yaitu jumgen untuk menghitung jumlah bilangan genap dan juga jumgen untuk menghitung jumlah bilangan ganjil. Nah, setelah itu, eh, program ini akan meminta pengguna tadi atau user itu untuk memasukkan nilai dari si n untuk deret bilangan tadi, batas deret bilangannya. Lalu, kemudian program tadi akan menampilkan deret bilangan tersebut terlebih dahulu, dari 1 sampai dengan n yang kita inputkan. Selanjutnya, program ini akan melakukan perhitungan untuk mencari hasil penjumlahan antara bilangan genap dan juga hasil penjumlahan antara bilangan ganjil dengan cara yang terpisah. Jadi, untuk jumlah genap tersendiri, jumlah ganjil juga tersendiri. Nah, sebagaimana yang diminta itu dengan menggunakan rekursif, di mana fungsi ini akan memeriksa apakah nilai n itu genap atau ganjil. Lalu, dia akan menambahkan nilai tersebut kalau misalnya dia sesuai. Jadi kalau misalnya dia genap, maka dia akan dijumlahkan dengan yang genap. Kalau yang ganjil, maka dia akan dijumlahkan dengan yang ganjil. Nah, tidak lupa juga, fungsi tersebut dia akan memanggil dirinya sendiri. Karena ini rekursif, berarti dia akan memanggil fungsi tersebut, atau dia akan melakukan mengulang fungsinya tadi, dia memanggil fungsinya kembali. Sehingga dia mencapai kondisi dasar. Nah, kondisi dasar ini tadi kondisi yang terakhir, di mana kita masukin kondisi pertama yang di awal tadi. Nah, itu dia merupakan kondisi dasarnya. Karena kalau misalnya dia sudah mencapai kondisi dasar, dia maka akan menjumlahkan bilangan terakhir itu dengan nilai dari si dasarnya tadi, yang tadi kita return 0. Oke, selanjutnya program nanti akan menampilkan untuk hasil jumlah bilangan genap dan juga bilangan ganjil pada saat kita running. Oke, masuk untuk penjelasan program. Di sini kita memasukkan header IO stream untuk menggunakan fungsi in dan juga out atau fungsi input dan juga output. Lalu, kita menggunakan using namespace std. Jadi ini agar kita tidak perlu menuliskan std.2.2 pada setiap perintah. Lalu, kita juga mendeklarasikan mendefinisikan fungsi jumgen dengan parameter n dengan tipe datanya integer. Nah, tadi kita masuk ke dalam statementnya, dia mengecek apakah kondisi dasar. Kondisi dasar ini ketika si n-nya itu kurang dari atau sama dengan 0. Jadi jika dia memenuhi kondisi ini, maka fungsi itu akan mengembalikan nilai 0 atau tadi return 0. Setelah itu, program lanjut mengecek apakah nilai n itu adalah bilangan genap dengan menggunakan operasi n modulus 2 sama dengan 0. Nah, jika iya atau dia genap, maka fungsi akan mengembalikan nilai hasil n ditambah jumgen n min 1. Nah, jika dia bukan genap, maka dia memanggil fungsi jumgan. Terus dia nggak menambahkan nilai n-nya. Lalu itu lalu berakhir fungsi dari jumgen tadi. Selanjutnya masuk kita mendefinisikan untuk fungsi jumgan,
yaitu sama dengan yang tadi, yang membedakan itu ada di bagian pengecekan kedua. Dia mengecek bilangan ganjil. Dia mengecek apakah n modulus 2 itu tidak sama dengan nol. Nah, jika dia memenuhi kondisi ini, maka dia akan mengembalikan hasil n ditambah jumgan jumgan n-1. Nah, tapi jika dia bukan ganjil, maka fungsi itu hanya bakal memanggil jumgan n-1 tanpa mengembalikan nilai n. Lalu mengakhiri fungsi dari jumgan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi utamanya atau in main. Nah, di sini kita mendeklarasikan variabel n tadi dengan tipe datanya itu adalah integer. Lalu kita menampilkan teks terlebih dulu ke layar. Terlebih dahulu ke layar. Teksnya itu adalah input n. Lalu, program akan menerima input dari pengguna, lalu menyimpan ke dalam variabel n. Setelah itu, kita akan menampilkan teks deret. Lalu memulai perulangan dari i sama dengan 1 sampai dengan n. Nah, perulangan ini kita menggunakan perulangan for. Lalu, kita menampilkan nilai i dari setiap iterasi perulangan tadi. Selanjutnya, tadi kita memanggil fungsi jumgan dan juga fungsi jumgan. Lalu kita akan tampilkan hasil dari penjumlahan bilangan tersebut ke layar. Lalu program berakhir. Oke, kita masuk ke penjelasan running. Nah, jadi tadi akan muncul terlebih dahulu kan pada saat kita running, dia akan muncul teks terlebih dahulu. Itu teksnya adalah input n. Lalu kita sebagai user tadi mengetik 5. Lalu program mencetak teks deret. Lalu kita masuk ke perulangan atau looping dari i sama dengan 1 sampai dengan i kecil sama dengan 5. Karena tadi kita menginput nilai n-nya adalah 5. Nah, di iterasi pertama, ketika i-nya itu sama dengan 1, dia mengecek apakah 1 ini kurang dari sama dengan 5. Iya, maka dia mencetak i. Dia cetak i-nya tadi adalah 1. Lalu dia melakukan i++, maka i sekarang itu adalah 2. Lalu kita masuk ke iterasi kedua ketika i-nya itu sama dengan 2. Dia mengecek apakah 2 itu kecil dari sama dengan 5. Nah, iya, maka dia cetak angka 2. Tadi dia cetak nilai i-nya pada saat itu. Lalu dia melakukan i++, maka i sekarang itu nilainya adalah 3. Lalu masuk ke dalam iterasi ketiga, ketika i-nya tadi sama dengan 3. Dia mengecek apakah 3 ini kurang dari sama dengan 5. Iya, maka dia cetak nilai i-nya tadi, maka dia cetak 3 ke layar. Selanjutnya, program melakukan i++, maka nilai i sekarang adalah 4. Nah, di iterasi keempat, ketika i-nya sama dengan 4, dia mengecek apakah 4 ini kurang dari sama dengan 5. Iya, maka program mencetak angka 4. Lalu melakukan i++ lagi, maka i sekarang itu adalah 5. Masuk ke iterasi kelima, ketika i-nya itu sama dengan 5, dia mengecek apakah 5 kurang dari sama dengan 5. Iya, maka dia cetak angka 5. Lalu melakukan i++, maka i sekarang adalah 6. Dia mengecek apakah 6 kurang dari sama dengan 5? Enggak, maka dia keluar dari perulangan for. Lalu tadi kita memanggil fungsi jumgen. Nah, n-nya tadi kan adalah 5, berarti jumgen 5. Masuk ke yang pertama, ketika n-nya sama dengan 5. Dia 5 ini kan dia merupakan bilangan ganjil ya. Berarti dia tadi tidak memenuhi kondisi yang di awal ketika dia habis dibagi 2, maka dia memanggil fungsi jumgen. Nah, dia di sini mencari jumgen itu dengan jumgen 4 karena dia melakukan n-1. Nah, di sini ketika n sama dengan 4, tadi kan dia masuk ke dalam fungsi jumgen. Nah, dia melakukan nilai n ditambah dengan jumgen. Lalu jumgen n-1, maka 4 dikurang 1 sama dengan 3. Lalu ketika n sama dengan 3, dia mengecek apakah dia itu tadi genap atau ganjil. Nah, ternyata 3 ini kan adalah ganjil. Maka dia memanggil lagi jumgen n-1. Berarti dia manggil jumgen 2. Nah, si jumgen 2 ini ketika n sama dengan 2, dia melakukan return n ditambah jumgen n-1. Maka 2 dikurang 1 hasilnya 1. Lalu ketika n sama dengan 1, itu dia merupakan ganjil. Nah, ketika ganjil, dia memanggil lagi jumgen
min 1. Kan nilai jumgan sekarang itu adalah 0. Nah, ini udah mencapai kondisi dasar kan? Ketika n-nya tadi kurang dari sama dengan 0. Nah, karena dia sudah mencapai kondisi dasar, dia melakukan return 0. Maka total genapnya itu adalah 4 ditambah 2 sama dengan 6. Lalu memanggil program ini memanggil lagi untuk fungsi jumgan tadi kan di in main. Nah, jumgan 5. Dia mengecek n sama dengan 5. Nah, n sama dengan 5 dia memenuhi kondisi. Karena dia merupakan bilangan ganjil, dia tidak habis dibagi 2. Maka dia melakukan return nilai n ditambah dengan jumgan n min 1. Berarti 5 dikurang 1 itu hasilnya adalah 4. Dia memanggil fungsi jumgan 4. Nah, dia mengecek apakah 4 ini tidak habis dibagi 2. Ternyata 4 ini habis dibagi 2, maka dia memanggil fungsi jum maka dia memanggil fungsi jumgan 3. Nah, di sini ketika n-nya sama dengan 3, dia mengecek apakah dia itu genap atau dia ganjil. Ternyata dia ganjil, maka dia melakukan return. Return n ditambah jumgan n min 1, berarti 3 ditambah jumgan 2. Lalu ketika n-nya sama dengan 2, dia mengecek lagi apakah dia itu ganjil. Ternyata dia itu genap. Maka dia memanggil jumgan n min 1, berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, ketika n-nya sama dengan 1, dia mengecek apakah dia itu ganjil. Ternyata dia benar ganjil. Maka dia melakukan return 1 ditambah jumgan n min 1. 1 dikurang 1 dan sampai 0. Lalu ketika n-nya sama dengan 0, berarti ini sudah mencapai kondisi dasar. Maka dia melakukan return 0. Maka total ganjilnya itu adalah 5 ditambah 3 ditambah 1, hasilnya adalah 9. Lalu program menampilkan jumlah genap titik 26, jumlah ganjil 9. Lalu programnya selesai. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pseudocode-nya. Nah, untuk pseudocode, di sini kita menuliskan terlebih dahulu dari fungsi utamanya atau dari in main tadi. Nah, di in main tadi kita kan mendeklarasikan itu ada n dan juga i. Itu ada tipe datanya adalah integer. Lalu kita memulai programnya tadi itu dengan menggunakan begin. Nah, di dalam begin ini itu eh, kita diminta untuk menginputkan nilai dari si n tadi. Nah, untuk input kita itu di dalam pseudocode kita tulisnya itu adalah read n. Lalu tadi kita melakukan perulangan untuk menampilkan deretnya tadi. Nah, di sini tulis for i diisi dengan 1 sampai dengan n, dia melakukan. Nah, tadi kan dia cout ya, atau menampilkan keluaran. Nah, kalau misalnya di pseudocode, dia kita tulisannya itu adalah write i, lalu kita n4-nya. Lalu tadi kita memanggil fungsi jumgan dan juga fungsi jumgan. Lalu n. Nah, lalu untuk function tadi kan ada dua function yang jumgan dan juga jumgan. Itu kita tuliskannya terpisah. Itu kita buat dia di dalam kotak atau text box. Oke, yang pertama itu ini untuk yang jum jumgan. Nah, dia mengecek kondisi kan, tadi yang pertama kali dia mengecek kondisi apakah n itu kurang dari sama dengan 0. Kalau misalnya iya, maka dia melakukan return 0. Nah, di sini yang membedakan dengan yang di C++, kalau misalnya dia ditulis di pseudocode, dia menggunakan then. Sedangkan di program dia tidak ada menuliskan then. Oke, selanjutnya masuk lagi ke pengecekan kondisi selanjutnya. Itu dia mengecek apakah n mod 2 itu sama dengan 0. Kalau misalnya iya, maka dia akan return n plus jumgan n min 1. Kalau misalnya dia tidak memenuhi kondisi ini, maka dia akan return jumgan n min 1. Lalu selanjutnya kita masuk ke function yang kedua, itu function untuk jumgan. Nah, ini sama seperti yang tadi, dia mengecek apakah n-nya itu kurang dari sama dengan 0. Kalau misalnya iya, dia melakukan return 0. Kalau misalnya tidak, dia lanjut mengecek eh, apakah nilai dari si n tadi ketika dibagi 2, dia tidak habis atau tidak sama dengan 0. Kalau misalnya iya, dia akan return n ditambah jumgan n min 1. Tapi kalau misalnya dia tidak memenuhi kondisi tersebut, maka dia akan melakukan return jumgan n min 1.
Oke, ini untuk pseudocode-nya udah selesai. Kita bisa lanjut ke flowchart. Oke, karena ini merupakan function, untuk flowchart-nya itu beda ya. Untuk yang pertama kita buat, ini untuk yang program utamanya terlebih dahulu atau yang in main. Nah, di sini kita mulai dari start. Lalu tadi kita diminta untuk menginput n. Nah, untuk input itu kita menggunakan bentuk jajar genjang. Lalu kita tadi menampilkan deretnya terlebih dahulu. Nah, untuk menampilkan deret tadi kan kita menggunakan perulangan atau for. Maka kita masukkan bentuk segi 6. Di sini itu kondisinya itu ketika I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, kalau misalnya dia benar atau memenuhi kondisi tersebut, maka dia akan cout I atau menampilkan nilai dari si I. Lalu dia melakukan I++, lalu kembali lagi ke atas. Nah, ini akan berulang prosesnya. Kalau misalnya dia sudah tidak memenuhi kondisi ini, maka dia akan mengarah ke false ini. Nah, dia keluar dari perulangan, lalu dia akan menampilkan atau menampilkan hasil dari si Jumgan dan juga Jumgen. Lalu N. Selanjutnya, kita masuk ke dalam yang flowchart untuk function Jumgen. Nah, di sini kita mulai dari start juga. Terus tadi kita melakukan pengecekan if yang paling pertama untuk kondisi dasarnya ketika n-nya itu kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau misalnya dia benar, maka dia melakukan return 0. Di sini untuk return itu digambarkan dengan sama dengan proses menggunakan bentuk persegi panjang. Nah, kalau misalnya dia salah atau dia tidak memenuhi kondisi itu, dia akan langsung mengecek apakah n modulus 2 itu sama dengan 0. Kalau misalnya benar, dia akan melakukan return n ditambah jum function, dia memanggil functionnya sendiri, jumgen n min 1. Kalau misalnya salah, dia juga memanggil fungsinya sendiri, yaitu jumgen n min 1. Oke, selanjutnya n. Lalu untuk masuk ke flowchart yang function jumgan. Ini sama seperti yang tadi, untuk bentuknya juga sama aja. Yang membedakan itu di bagian pengecekan kondisi kedua. Itu dia di sini kondisinya itu adalah ketika n modulus 2 tidak sama dengan 0. Jadi kalau misalnya dia benar, maaf ini saya lupa untuk menuliskan true sama false-nya. Kalau misalnya dia yang ke arah kanan, itu dia true. Jadi dia akan melakukan n plus jumgan n min 1. Tapi kalau misalnya dia false atau salah, dia yang lanjut yang ke bawah. Dia akan melakukan jumgan n min 1. Lalu programnya berakhir n. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari saya untuk soal nomor 5. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.